kalian ngerjain project bareng tim, lalu ada masalah, salah kirim file, lalu aku nggak join Google Meeting nih, lalu loh, kamu ngerjain bagian aku. Tenang, kamu itu nggak sendirian loh. Di dunia pengembangan software, kolaborasi bukan hanya sekedar bekerja sama, tapi kolaborasi itu membangun untuk komunikasi kita dengan tim lebih efektif dan juga pembagian peran yang jelas serta tools-tools yang dibutuhkan itu tepat. Nah, di era digital sekarang, Google itu punya alat bantu yang nantinya bisa membantu kita loh, seperti Google Mail atau Gmail dan Google Meet yang fungsinya untuk membantu kita sebagai alat komunikasi. Lalu ada Google Slide, Google Drive, Google Slides, lalu ada Google Sheet yang nantinya bisa membantu kita memanajemen project tim menjadi lebih cepat, lebih real time dan juga bisa digunakan secara online. Video ini kita akan simulasiin gimana sih kolaborasi cerdas itu dijalankan oleh tim mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek sistem informasi pengajuan surat atau bisa dibilang sistem LADES. Nah, di tim itu ada beberapa peran. Ada project manager, ada front end developer, ada back end developer, lalu ada UI UX designer, sama ada dokumentasi. Semuanya itu punya peran dan juga semuanya itu punya tools-tools dan menguasai semua tools-tools yang saling terhubung. Terdapat banyak fitur di Google Meet, salah satunya yaitu ada mikrofon yang fungsinya untuk berbicara, ada kamera yang fungsinya untuk menampakkan diri Anda, lalu ada beberapa reaksi, dan juga bisa menggunakan share screen atau presentasikan sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mempresentasikannya yaitu dengan menggunakan entire screen yang nantinya akan menampilkan keseluruhan dari layar Anda. Lalu ada fitur orang yang fungsinya untuk menampilkan siapa saja yang bergabung dan juga bisa menambahkan atau mengundang orang-orang yang ingin kita tambahkan ke Google Meeting ini. Di sini akan saya jelaskan cara mengundang teman lewat Gmail. Nah, di sini saya sudah membuat draft untuk kepadanya yaitu anggota tim saya. Lalu di sini ada subject yang termasuk itu judul dari Gmail tersebut. Lalu setelah itu ada isinya itu berarti meliputi link dari Google Zoom-nya tersebut, pembuka dan penutup. Setelah itu kita klik button kirim dan kita bisa lihat folder yang terkirim itu terdapat undangan meeting via Google Meet yang sukses dikirim. Tujuan aku mengundang kalian semua itu buat diskusi bareng sama saling sharing mengenai alat-alat yang nantinya bisa membantu kita buat nyelesain project semester kita ini. Kan project semester kita ini kan LADES ya, yang pastinya kita itu butuh banyak sekali dokumen-dokumen yang nantinya sangat banyak. Kita mulai aja ya sekarang. Baik. Oke, kita mulai dulu dari Doni. Doni kan ini kita kamu sebagai front end developer ya? Ya, benar. Boleh dijelaskan apa itu namanya Google Docs-nya itu caranya gimana biar kita bisa belajar bareng sama mengerjakan bareng di Google Docs itu nantinya seperti apa? Pertama, buka Google Docs lewat browser atau Chrome di docs.google.com. Pastikan kamu udah login pakai akun Google kamu. Lalu klik tombol blank buat mulai dokumen. Misalnya di sini saya mau bikin dengan judul LADES. Sekarang waktunya kolaborasi, klik tombol share. Lalu masukkan email teman-teman. Lalu atur akses mereka menjadi editor. Copy link lalu share ke teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke Rapli ya sebagai backend developer ini. Ya, Kamu bisa kan jelasin Google Sheet-nya itu kayak gimana cara makainya, terus gimana cara ngatur-ngatur penjadwalan dan sebagainya. di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet itu bisa dibilang semacam kayak Excel, tapi kita bisa
mengeditnya secara real time atau secara bersama-sama. Untuk cara penggunaannya kita bisa langsung masuk ke Google atau Chrome masing-masing, dan kalian pastikan sudah login ke akun email kalian masing-masing. Dan untuk cara selanjutnya kita bisa klik ke Google Apps dan pilih Google Sheet. Dan untuk memulai sheet baru kita bisa klik tanda di sini, ada plus di sini. Dan kita bisa mengubah namanya di sini. Dan kita bisa mengubah dan mengedit atau menambahkan datanya di sini. Dan kita juga bisa menggunakan rumus-rumus seperti sum, min, max atau average. Untuk membagikan linknya kita bisa edit di sini. Dan salin link, terus selesai. Oke. Karena kamu udah ngejelasin, jadi aku lanjut ke Ayu ya. Iya. Oke, karena kamu sebagai UI UX designer, aku minta tolong ke kamu untuk menjelaskan lebih ringkas mengenai pemakaian Google Slide itu seperti apa. Karena kan kita nantinya juga akan butuh yang namanya PowerPoint untuk memaparkan hasil dari project semester kita ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Slides. Google Slides ini bisa jadi pengganti PowerPoint untuk membuat, mengedit, dan membagikan presentasi secara online. Pertama-tama, buka browser atau Google Chrome. Pastikan sudah login akun Google terlebih dahulu. Lalu di sini pilih Slides. Sini untuk membuat presentasi baru kita bisa pilih blank presentation. Ini kita akan mengganti judul atau namanya terlebih dahulu. Di sini bisa juga menggunakan template yang tersedia atau membuat secara manual sendiri. Untuk menambahkan slides, bisa klik tombol tambah di sini. Nah, ini untuk judul PPT-nya. Lalu ini untuk isi presentasinya. Ini akan menyimpan otomatis di Drive. Lalu untuk menambahkan gambar bisa klik Insert Image ini. Lalu untuk kolaborasi dengan teman-teman sekelompok bisa klik Share. Lalu ini bisa diganti editor supaya bisa mengganti atau mengedit PowerPoint-nya. Atau bisa langsung dengan copy link ini supaya mudah untuk join. Lalu klik Done. Ini adalah contoh presentasi yang sudah jadi. Kita kan juga butuh yang namanya manajemen pengelolaan tugas juga kan, dari Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Itu juga kan kita butuh yang namanya manajemen pengelolaan agar nantinya kita bisa saling tahu satu sama lain dan juga bisa mengelola dengan baik juga file-filenya. Nah, ini aku mau ngasih tugas ke Sinta karena sebagai dokumentasi aku mau minta tolong ke kamu buat nanti tinggal memanajemen di Google Drive-nya dan bisa dijelaskan juga mengenai penggunaan Google Drive-nya itu gimana ke kita biar nantinya kita bisa sama-sama buat memanajemen Google Drive-nya itu. Pertama buka browser, kemudian ketikkan drive.google.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Drive. Pastikan kalian sudah login menggunakan akun Google kalian. Jika belum, bisa login terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat folder penyimpanan tim, kita bisa klik New di sini. Kemudian pilih New Folder. Nah, untuk nama foldernya, saya kasih nama Elades. Setelah itu, klik Create. Nah, ini adalah folder yang barusan kita buat. Untuk menyeting hak aksesnya, kita bisa klik di bagian ini. Nah, di sini saya memilih untuk semua orang yang memiliki link. Dan saya atur sebagai editor
agar teman-teman nanti dapat menambah ataupun mengedit file yang ada di folder drive ini. Kemudian pilih dan. Kemudian untuk cara mengupload filenya, kita bisa klik new, kemudian pilih file upload. Lalu pilih file yang akan diupload. Pilih open. Nah, ini filenya sudah berhasil ke-upload. Selanjutnya, bagikan link drive ini agar teman-teman dapat mengaksesnya, yaitu dengan cara klik di bagian ini, lalu copy link, dan share ke teman-teman. Nah, seperti itulah cara membuat folder dan mengupload file serta menyeting hak akses di Google Drive. Intinya kita itu butuh yang namanya alat-alat yang nantinya bisa membantu kita untuk mengerjakan proyek kita ini dengan cepat dan lebih efektif juga, karena kan kalau kita ngerjain sendiri juga pastinya akan keberatan kan. Maka dari itu kita sama-sama sharing juga gimana cara pakainya biar nanti kita bisa ngerjain semua dokumen-dokumen dengan mudah dan lebih cepat. Oke. Makasih teman-teman sudah join di Google Meet kali ini. Sampai jumpa di Google Meet berikutnya. Bye-bye.